Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Karimah, Fakultas Hukum semester 4 kelas pagi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari Pak Sukron mengenai tugas paper yang berjudul Dampak Larangan Masyid terhadap Perjudian dalam Ekonomi Islam. Itu judulnya. Kalau latar belakangnya itu, masyid adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat dalam persyaratan berupa pengambilan sejumlah barang dari pihak yang kalah. Istilah masyir ini dapat diartikan sebagai perjudian dan taruhan. Diharamkan tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa besar yang mengingatkan dari larangan adanya praktik dalam perjudian. Berikut contoh dari beberapa masyir itu. Ada 3 contohnya. 1, berjudi. Yang kedua itu ada membeli lotre atau undian. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online. Berjudi itu contohnya itu kayak memain slot, main kartu, main dadu, dan taruhan secara kayak olahraga. Dalam masyir ini hasilnya dalam keberuntungan tidak ada kepastian atas hasilnya. Yang kedua itu membeli lotre undian. Ini dalam kategori masyir ketika seseorang berhasil membeli tiket lotre, mereka mempertaruhkan mereka akan berpartisipasi dalam memenangkan hadiah besar. Yang ketiga itu bermain kayak kartu atau taruhan dan berpartisipasi kayak judian online seperti merupakan masyir. Permainan ini seperti kayak poker, blackjack. Seseorang mempertaruhkan uangnya dari hasil permainan yang bergantungan dari keuntungan dan keterampilan dan taktik. Dampak negatif dari masyir itu ada 5. 1, kerugian finansial dan kezaliman. Yang kedua itu ketergantungan atau kecanduan. Yang ketiga itu ada masalah kesehatan mental. Yang keempat itu ada kerusakan hubungan sosial. Yang kelima itu ada kriminalitas. Ada 3 surat Al-Quran yang menjelaskan tentang masyir perjudian itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai ke-91. Berikut merupakan dampak negatif dari judi itu ada 5. 1, menyebabkan orang malas hingga bangkrut. Yang kedua itu memicu pertikaian, permusuhan, dan pembunuhan. Yang ketiga itu ada menghancurkan rumah tangga. Yang keempat itu ada kerugian dan sia-sia dalam menghabiskan waktu. Yang kelima itu mengakibatkan praktek lupa agama dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 elemen yang mendasari permainan judi, yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu menempatkan uang atau sesuatu yang bernilai dari taruhan. Yang kedua itu melibatkan sampai akhir tertentu peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dihitung atau tidak. Yang ketiga itu hadiah yang diperoleh berasal dari sebagian uang atau barang yang dijadikan dalam sebagai taruhan. Saya mengambil rumusan itu ada 2. Kan di paper itu ada rumusan dan ada tujuan. Saya menulis rumusan itu ada 2. A, apa yang mendasari orang masyir perjudian dalam ekonomi Islam? Apa yang mendasari ya? Kalau yang kedua itu, apakah yang menjadi dasar orang melakukan masyir perjudian dalam ekonomi Islam? Itu apakah yang mendasari dasar? Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan itu. Di situ saya akan menjelaskan secara pembahasan yang A dan B. Yang A itu orang mungkin tergoda untuk melakukan masyir dalam ekonomi Islam karena dorongan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat tanpa usaha dan proporsional, karena kurangnya pemahaman dan frekuensinya moral dan agama dari tindakan tersebut. Yang kedua itu orang mungkin mempertimbangkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan ketidakstabilan ekonomi atau ketidakpuasan suatu
situasi keuntungan mereka sebagai dasar dan melakukan masyir dalam ekonomi Islam. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepercayaan, risiko dan keseimbangan dalam Islam. Di sini saya akan menulis rumusan, kan ada dua, dan tujuannya pun ada dua. Tujuan yang A itu A, untuk mengetahui yang mendasari orang melakukan masyir dalam perjudian ekonomi Islam. Itu apa yang mendasari, apa yang mengetahui ya. Kalau yang B itu untuk mengetahui yang mendasari dasar pertimbangan orang melakukan masyir dalam perjudian dalam ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari tujuan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari paper tersebut itu. Yang A adalah untuk memahami landasan atau pemikiran dan melatar belakangi seorang untuk memutuskan untuk terlihat lebih praktik masyir perjudian konteks dalam ekonomi Islam. Yang ke B itu adalah untuk menyelidiki faktor-faktor atau pertimbangan yang mendasari dasar bagi seorang untuk membuat keputusan untuk melakukan masyir perjudian dalam ekonomi Islam. Baik, untuk Pak Sukron, terima kasih atas tugas-tugasnya yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.